Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa lagi di kelas 3 SD, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 6 dengan Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak Indonesia, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Kedua, kerjasama di lingkungan rumah. Ketiga, menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. 1. Membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Anak-anak Ibu dengar cerita Ibu ya, dengan penjelasan Ibu. Sebelumnya, mencangkok tanaman. Macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif antara lain mencangkok, okulasi, setek, dan merunduk. Di antara keempat perkembangbiakan tanaman vegetatif buatan tersebut, dapat dikatakan bahwa mencangkok merupakan cara yang paling mudah dan murah untuk dilakukan. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Mencangkok harus dilakukan secara teliti. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkayu. Contohnya mangga, jambu, dan jeruk. Adakah yang pernah mencangkok? Bagaimanakah cara mencangkok? Mencangkok sangat mudah dilakukan. Pertama, pilih tangkai atau bahan yang cocok untuk dicangkok. Tangkai atau dahan yang cocok adalah yang cukup tua. Dapat dilihat dari ukuran dan warna kulitnya. Kupas kulit dan kambiumnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa, siram bagian-bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Anak Ibu, coba lihat. Pertama, kita lihat di sini, ini kita sudah memilih kayu atau pohon yang akan kita cangkok. Selanjutnya kita kupas kulit dan kambiumnya. Setelah itu sudah terkupas semua seperti ini, kita masukkan tanah dan sabut, kita ikat seperti ini. Nanti kita siram agar tetap lembab. Mungkin di sini kita kasih sedikit lubang-lubang pori ya, agar tetap lembab. Jadi kita tunggu itu sampai ada akar-akarnya. Begitulah tata cara mencangkok. Semoga anak Ibu paham ya. Kekurangan dari tumbuhan hasil cangkokan adalah memiliki akar kurang kuat. Akar yang terbentuk adalah akar serabut. Masih ingatkah kamu dengan jenis akar? Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, tumbuhan ini harus sedikit ditopang. Akar tidak jatuh seperti itu. Karena akarnya akar serabut. Selanjutnya, anak-anak, sebelum itu, kan kita paham nih cara ini. Berarti kita juga membuat nanti dengan kosakata baru sesuai dengan tujuan kita yang pertama tadi. Ya, anak Ibu juga bisa membuat kalimat tentang pencangkokan dengan kosakata baru. Seperti kita kembalikan ke sini, anak-anak Ibu nanti bisa membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Apa sih kalimatnya? Mungkin dari teks kalimat tentang pencangkokan ini. Semoga anak Ibu paham, bisa mempraktekkan membuat kalimat dengan kosakata baru. Selanjutnya, kedua, kerjasama di lingkungan rumah.
Anak-anak ibu yakin anak ibu sering melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Coba kita lihat contohnya. Seperti ini ronda malam. Mungkin di lingkungan kita bisa melihat mungkin papa kita, om kita ikut ronda malam, menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya ada kerja bakti. Misalkan hari Minggu di lingkungan RT atau RW kita adakan kerja bakti agar misalkan jembatan atau musola di tempat kita menjadi bagus. Seperti ini, ibu bekerja, kerja ini juga ada bapak-bapak, ini juga ada abang-abang, ini juga ada CCTV, dan berbagai macam penduduk ikut bekerja bakti di sini. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan. Selanjutnya gotong royong, misalkan membersihkan pos kamling, merapikan pos kamling. Nanti bapak-bapak itu biasanya bekerja, ibu-ibu mengantarkan makanan. Itu yang biasa terjadi anak-anak. Itu ada contohnya. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Kemarin anak-anak kita sudah belajar tentang soal bagaimana pembagian 3 angka. Sekarang soal ceritanya ya. Menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka, ingat kembali cara menyelesaikan soal cerita pembagian yang telah kamu pelajari sebelumnya. Soal cerita pembagian untuk bilangan yang cukup besar dapat lebih mudah diselesaikan dengan cara bersusun. Ingatlah, kamu perlu membaca soal dengan seksama agar dapat memahami hal yang diketahui dan yang ditanya pada soal. Anak-anak ibu harus paham bagaimana soalnya, apa soal yang ditanya, apa soal yang diketahui. Contoh ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Anak-anak ibu perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Tapi sebelumnya ya, ntar kita nanti akan menulis-nulis. Bayu, Beni, dan Dian ingin membantu anak-anak di panti asuhan. Mereka sepakat untuk membantu dan menyumbangkan buku tulis. Mereka kemudian mengumpulkan buku tulis. Bayu mengumpulkan 37 buku tulis. Beni mengumpulkan 35 buku tulis. Dan Dian mengumpulkan 36 buku tulis. Buku yang mereka kumpulkan akan dibagikan kepada anak panti asuhan yang berjumlah 9 orang. Berapa buku yang akan diterima masing-masing anak? Ini nak, cara penyelesaiannya adalah yang diketahui dulu apa yang diketahui. Yang diketahui, Bayu mengumpulkan buku 37. Nih, kita lihat Beni 35. Dian 36. Nih. Jadi nak, Bayu, Beni, dan Dian 37 tambah 35 tambah 36 sama dengan 108 yang terkumpulkan. Jadi, bagaimana? 108 yang terkumpul dibagi untuk 9 orang anak ini. Berarti dibagi 9. Sama dengan, kita lihat cara bersusun. 1 dibagi 9 tidak bisa. Jadi 10 bagi 9, 1. 1 kali 9, 9. 0 kurang 9 tidak bisa, kita turunkan. Kita pinjam ya sebelah, 10 kurang 9, 1. 1 bisa dibagi 9 tidak langsung 18. Turun angka 8 nih nak. 18 bagi 9 sama dengan 2. 2 kali 9, 18. 8 kurang 8, 0. 1 kurang 1, 0. Begitu caranya ya anak-anak. Sekarang anak-anak ibu, perhatikan ibu. Oke, kita buktikan. Anak-anak ibu juga bisa melihat. Coba kita coret-coret. Tadi ada buku tulis yang terkumpul oleh Bayu itu, si Bayu tadi 37.
tambah Beni 35 tambah Dian 36 sama dengan dijumlahkan 108. 108 dibagi berapa? 9. Karena akan dibagi untuk 9 anak ya, ini angka 1 tadi anak. 1 bisa dibagi 9 tidak, berarti 10 dibagi 9 1. 1 kali 9 9. 0 kurang 9 tidak bisa, kita pinjam 10 kurang 9 dapat 1. 1 tidak bisa dibagi 9 8. 18 bagi 2 bagi 9 sama dengan 2. 2 kali 9 sama dengan 18. Sama anak, habis 0. Jadi 109 dibagi 9 sama dengan 12. Begitu seterusnya anak-anak. Semoga anak-anak ibu paham dengan soal cerita, bisa mengulang-ulangnya di rumah lagi pembagian 3 angka. Ya anak-anak ibu semoga paham. Jangan lupa kerjakan soal latihan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa kita besok di tema 2. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share.